Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Zahra dengan NPM 23351039 kelas 4E. Baiklah, tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemrograman berbasis komponen, yaitu tugas pertemuan 4, di mana instruksi tugasnya adalah, yaitu kita membuat video tutorial untuk menjelaskan fitur yang ada di Vue sesuai dengan pertemuan 4 kemarin. Selanjutnya, membuat tutorial untuk instalasi Node.js dan membuat Vue project dengan Vue. Baiklah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu Vue.js dan apa saja fitur-fitur yang ada pada Vue.js. Yang pertama ada sejarah Vue.js. Vue.js yang sering disebut sebagai Vue adalah kerangka kerja JavaScript sumber terbuka yang populer untuk membangun antarmuka pengguna dan aplikasi halaman tunggal. Vue.js diciptakan oleh Evan You pada tahun 2013. Evan, mantan karyawan Google, memiliki pengalaman luas dalam bekerja dengan AngularJS. Namun, ia merasakan bahwa AngularJS terlalu kompleks dan juga rumit, terutama untuk proyek-proyek yang lebih kecil. Ia membayangkan sebuah kerangka kerja yang lebih ringan, fleksibel, dan lebih mudah dipelajari. Terinspirasi oleh kekuatan AngularJS, Evan memulai untuk membuat kerangka kerja yang mengatasi kekurangannya. Dia bertujuan untuk membangun sebuah pustaka yang lebih fokus pada layar Vue dan menawarkan pendekatan yang lebih bertahap untuk pengembangan. Vue.js pertama kali dirilis pada Februari 2014, dengan cepat mendapatkan popularitas karena kesederhanaan dan kemudahan penggunaannya. Pustaka intinya yang berfokus pada layar Vue sengaja dibuat kecil dengan ukuran file kurang dari 24 KB. Hal ini menjadikannya alternatif yang menarik dibandingkan kerangka kerja yang lebih berat seperti AngularJS dan React. Selanjutnya yaitu fitur Vue. Yang pertama, membangun antarmuka pengguna front-end. Yang kedua, membangun aplikasi web yang dinamis. Yang ketiga, mendukung Single Page Application atau SPA. Yang keempat, dapat diintegrasikan dengan arsitektur model Vue Controller. Yang kelima, mudah dihubungkan dengan library lain. Yang keenam, memiliki virtual DOM yang menyimpan perubahan dokumen. Yang ketujuh, memperluas HTML standar dengan sintaks template. Yang kedelapan, menangani perubahan tampilan secara otomatis saat data berubah. Nah, selanjutnya pada Vue.js ada text interpolation, di mana text interpolation adalah teknik untuk menyisipkan nilai variabel atau ekspresi langsung ke dalam string text. Ini memungkinkan kita untuk membuat string dinamis yang dapat berubah berdasarkan data yang dirender. Dapat dilihat berikut merupakan contoh dari text interpolation. Selanjutnya itu ada form binding. Form binding adalah proses menghubungkan elemen form seperti input text, kotak centang, dan lainnya dengan data dalam model aplikasi. Perubahan pada elemen form akan secara otomatis memperbarui data dalam model dan sebaliknya. Berikut merupakan contoh dari form binding tersebut. Selanjutnya ada event listener. Event listener adalah fungsi yang dipanggil ketika suatu event terjadi pada elemen web. Event listener memungkinkan Anda untuk merespon interaksi pengguna seperti klik, mouse over, atau perubahan nilai input. Berikut merupakan contoh dari event listener. Selanjutnya ada atribut binding. Atribut binding adalah proses menghubungkan atribut HTML seperti class, style, source, dan lain-lain dengan data dalam model aplikasi. Perubahan pada data akan secara otomatis memperbarui atribut HTML dan sebaliknya. Dapat dilihat ini merupakan contoh dari atribut binding. Yang selanjutnya itu ada conditional rendering. Conditional rendering adalah teknik untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen web berdasarkan kondisi tertentu. Ini memungkinkan kita untuk membuat UI yang dinamis dan responsif terhadap data yang dirender. Dapat dilihat berikut merupakan contoh dari conditional rendering. Selanjutnya ada komponen. Komponen adalah kumpulan kode yang bisa digunakan secara independen. Komponen bisa berisikan satu atau lebih HTML elemen, kode JavaScript, dan CSS. Contohnya seperti membuat function. Kita bisa membuat function yang besar atau kecil, karena tujuan function adalah agar bisa digunakan secara berulang-ulang. Begitu juga tujuan dari komponen. Selanjutnya, ekosistem. Vue mengembangkan ekosistemnya sendiri, berbeda dengan React, di mana banyak sekali pihak di luar React yang mengembangkan ekosistemnya.
Vue sendiri mengembangkan ekosistemnya sendiri, seperti contohnya Vue Router, Pinia, atau Stage Management. Bahkan, core team dari Vue sendiri banyak mengembangkan tools di luar ekosistem Vue seperti Vite dan Vitess. Keuntungannya adalah integrasi antar ekosistemnya jadi lebih baik karena dikembangkan oleh tim yang sama. Dan kekurangannya, ekosistemnya jadi tidak sebesar seperti React. Selanjutnya yaitu penggunaan Vue.js. Vue.js dapat digunakan untuk mengembangkan antarmuka pengguna dengan kompleksitas apapun secara efisien. Vue.js dapat digunakan untuk membuat aplikasi online yang dinamis dan interaktif. Vue.js dapat digunakan untuk merapikan tampilan website agar lebih interaktif. Kesimpulannya adalah yang pertama, sejarah Vue.js adalah bukti kekuatan kesederhanaan dan komunitas. Visi Evan You untuk menciptakan kerangka kerja yang ringan dan fleksibel telah beresonansi dengan pengembang di seluruh dunia. Vue.js telah menjadi kekuatan penting dalam lanskap pengembangan front-end, dan evolusinya yang berkelanjutan menjanjikan untuk menghadirkan lebih banyak fitur dan peningkatan inovatif di tahun-tahun yang mendatang. Yang kedua, Vue.js terus menjadi pilihan populer untuk pengembangan front-end. Dengan komunitas yang besar dan aktif, digunakan oleh perusahaan dari semua ukuran, mulai dari startup hingga perusahaan besar. Kemudian, penggunaan, fleksibilitas, dan performanya menjadikannya pilihan yang menarik untuk berbagai proyek. Baiklah, mungkin sekian video pengenalan Vue.js. Nah, baiklah, langkah selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk melakukan install Node.js. Kita klik yang paling atas, lalu kita pilih yang ini. Nah, langsung saja kita melakukan install. Di sini kita next. Lalu ini bisa di-scroll ke bawah untuk dibaca. Dan di sini kita checklist accept. Lalu kita pilih next. Nah, di sini teman-teman bisa merubah di mana kita akan menyimpan si Node.js-nya. Lalu kita klik next. Kita next lagi. Lalu next lagi. Dan di sini kita akan install. Nah, di sini akan tutup saja finish. Nah, baiklah di sini saya akan cek dari Node.js yang telah kita install tadi, apakah benar-benar terinstall pada PC atau laptop saya. Di sini kita akan menggunakan perintah node strip v lalu npm strip v. Nah, dapat dilihat ini merupakan Node.js yang telah terinstall tadi dengan versi 22.14.0 dan npm-nya 10.9.2. Baiklah, di sini saya akan membuat file project Vue dengan Vite, di mana kita mengetikkan npm create Vite. Di sini kita akan memilih framework-nya adalah Vue dengan varian JavaScript. Lalu
kita CD tugas 4, lalu npm install. Lalu selanjutnya kita ketikkan kode spasi titik. Nah, maka akan terlihat tampilan di sebelah kiri ini sudah ada program yang kita buat tadi. Nah, di sini sebelum kita masuk untuk membuat project view dengan Fit, saya akan mencoba untuk menjalankan terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Baiklah, di sini saya telah membuat file untuk tugasnya, yaitu dengan nama tugas4.view, di mana di sini saya akan membuat project view dengan Fit, dengan ketentuan membuat variabel reaktif dengan ref, menggunakan sintak text interpolation, menggunakan sintak form binding, menggunakan sintak event listener, lalu menggunakan atribut binding, dan menggunakan conditional rendering. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membuat project view dengan Fit-nya. Div id sama dengan Nah, ini merupakan text interpolation. Selanjutnya, saya akan membuat sintaks form binding.
Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membuat sintaks even listener-nya. Nah, selanjutnya saya akan membuat conditional rendering-nya. What is message visible misalnya. Yaitu pesan akan muncul jika is message visible bernilai true. If else pesan akan muncul jika is message visible bernilai false. So message pesan hari ini misalnya 1. Zahra misalnya. Pesan kondisional 2. Halo.
tambahkan conditional 3, coba ubah nama ke Zahra. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat bagian dari atribut bindingnya. Misalnya kita buat baiklah, di sini selanjutnya saya akan membuat variabel reaktif dengan ref-nya. Ini kita akan melakukan import ref from view lalu export default Nah, di sini saya akan membuat variabel reaktif dengan ref-nya. Variabel itu ada variabel const message dengan kata-kata misalnya hello, selamat datang. Selanjutnya variabel nama selanjutnya variabel is message visible lalu variabel show message lalu variabel button title. Mungkin kita bisa buat seperti klik untuk
informasi selanjutnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat function untuk toggle is message visible-nya. Lalu di sini kita akan mengembalikan nilainya. Selanjutnya, di sini saya akan membuat style CSS-nya yang mungkin hanya sederhana saja. Satu adalah color. Ini saya memilih warna ini. Lalu ada button. Ada paddingnya 10 px dan 20 px. Selanjutnya yaitu ada button hover-nya. Nah, baiklah,
Sebelum saya menjalankan project view yang telah saya buat, di sini saya akan menjelaskan dari sintaks-sintaks yang telah saya buat ini. Yang pertama itu ada H1 message. Ini menampilkan nilai variabel reactive message. Sintaks tanda kurung kurawal 2 ini digunakan untuk interpolasi teks. Lalu pada bagian input, vModel sama dengan name, ini adalah bidang input text. vModel membuat pengikatan data dua arah. Artinya, variabel name akan diperbarui setiap kali input berubah dan sebaliknya. Nah, lalu pada button vOnClick ini merupakan sebuah tombol. vOnClick atau singkatan dari addClick menambahkan pendengar peristiwa yang memanggil fungsi toggle message saat diklik. Nah, lalu selanjutnya itu ada if sama dengan is message visible. Pesan akan muncul jika is message visible-nya adalah true. Ini menunjukkan rendering bersaraf. Paragraf pertama hanya akan ditampilkan jika is message visible-nya bernilai true. Jika tidak, maka paragraf kedua yang akan ditampilkan. Nah, lalu pada vIf, vElseIf ini merupakan rendering bersyarat yang lebih kompleks menggunakan vIf, vElseIf, dan vElse untuk menampilkan pesan yang berbeda berdasarkan nilai showMessage dan name. Lalu selanjutnya pada button vbin.2 title ini menggunakan vbin atau singkatan dari titik 2 ini. Secara dinamis mengatur atribut title dari tombol berdasarkan variabel button title-nya. Nah, selanjutnya itu ada script atau logika JavaScript-nya. Yang pertama itu ada import ref from view. Fungsi ref dari view digunakan untuk membuat variabel reaktifnya. Nah, lalu ada count message ref halo selamat datang dan variabel lainnya. Baris-baris ini membuat variabel reaktif menggunakan ref. Variabel-variabel ini digunakan dalam template dan perubahannya secara otomatis memperbarui UI. Nah, lalu ada function toggle message. Fungsi ini membalik nilai is message visible. Nah, lalu ada return. Ini mengembalikan objek yang berisi variabel dan fungsi reaktif sehingga dapat diakses dalam template. Nah, lalu selanjutnya ini merupakan CSS. Bagian ini hanya berisi gaya CSS yang di-scope ke komponen. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membuat kode untuk memanggil view yang telah saya buat ini. Kita akan membuat pemanggilan kode di app view ini. Import tugas 4 sesuai nama file kita from dari folder komponen, lalu slash lagi tugas 4.view. Nah, baiklah, langsung saja di sini kita akan mencoba melihat hasil dari
project view yang telah saya buat dengan menggunakan perintah npm run dev. Nah, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini kita dapat memasukkan nama, maka akan muncul di bagian ini. Misal di sini kita akan mengetikkan Caca, maka akan muncul halo Caca. Baiklah, mungkin hanya sekian video tutorial pada Vue.js ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.